Latihan soal ke-9 dari UTBK tahun 2019. Sebuah ledakan terdengar dari suatu tempat yang berjarak R km dari kota Malang dengan intensitas sebesar 6 kali 10 pangkat min 5 watt per meter persegi. Ledakan tersebut juga terdengar sampai ke kota Kediri dengan intensitas sebesar 5,4 kali 10 pangkat min 5 watt per meter persegi. Sumber ledakan, kota Malang, dan kota Kediri membentuk segitiga siku-siku dengan siku-siku di kota Malang. Jadi kalau digambarkan, siku-sikunya adalah di kota Malang seperti ini. Nah, sebut saja ini adalah sumbernya. Kemudian ini adalah kota Kediri. Jika jarak kota Malang dan Kediri sejauh 100 km, maka berapakah jarak R? Mula-mula kita cari dulu panjang sisi miring di sini gunakan teorema Pythagoras. Berarti sama dengan 100 kuadrat ditambah dengan R kuadrat kemudian diakar. Diketahui intensitas yang dirasakan di kota Malang adalah 6 kali 10 pangkat min 5 watt per meter persegi. Kemudian intensitas yang dirasakan di kota Kediri adalah 5,4 kali 10 pangkat min 5 watt per meter persegi. Yang ditanyakan tadi adalah jarak R. Kita gunakan perbandingan. Diketahui bahwa nilai intensitas itu berbanding terbalik dengan kuadrat dari jarak seperti ini. Maka persamaannya menjadi I di Malang per I di Kediri sama dengan R di kota Kediri per R di Malang kemudian dikuadratkan. Diketahui tadi I di Malang adalah 6 kali 10 pangkat min 5. Di Kediri adalah 5,4 kali 10 pangkat min 5. Kemudian Kediri dengan sumber berjarak akar dari 100 kuadrat ditambah dengan R kuadrat. Kalau dikuadratin maka menjadi 100 kuadrat ditambah dengan R kuadrat. Jarak antara Malang dengan sumber adalah R kuadrat. Ruas kiri saya coret terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kalau dibagi dengan 0,6 maka di sini 10, yang bawah adalah 9. Kemudian saya kali silang maka menjadi 10R kuadrat sama dengan 9 dikalikan dengan 100 kuadrat maka menjadi 90.000 ditambah dengan 9R kuadrat. Pindah ruas maka R kuadrat sama dengan 90.000. R sama dengan 300 km. Opsi yang sesuai adalah yang A. Latihan soal ke-10 dari UGM tahun 2015. Sebuah peralatan memiliki taraf intensitas bunyi rata-rata adalah 75 desibel. Jika terdapat sejumlah peralatan yang sama dinyalakan, maka taraf intensitas bunyinya menjadi 95 desibel. Jumlah peralatan tersebut adalah, jadi jika ada satu buah alat saja, maka taraf intensitasnya adalah 75 desibel. Yang ditanyakan berapa peralatan jika taraf intensitasnya adalah 95 desibel. Kita gunakan persamaan TI2 sama dengan TI1 ditambah dengan 10 log N2 dibagi dengan N1. TI2-nya adalah 95, kemudian TI1-nya adalah 75 ditambah 10 log N2 dibagi dengan 1. 75-nya pindah ruas, maka ruas kiri menjadi 20 sama dengan 10 log N2. 20 dibagi 10 adalah 2 sama dengan log N2. Log yang ketemunya 2 adalah log 100. Maka besarnya N2 adalah 100. Opsi yang sesuai adalah yang B.
Latihan soal ke-11 dari SIMA UI tahun 2013. Jika kebisingan sebuah mesin pada jarak 1 meter dari detektor adalah 60 desibel, kebisingan 100 mesin pada jarak 100 meter dari detektor sama dengan. Jadi yang pertama-tama saya tuliskan, diketahui jaraknya adalah 1 meter, kemudian ada sebuah mesin. Taraf intensitasnya adalah 60 desibel. Kemudian ditanyakan ketika jaraknya menjadi 100 meter, kemudian jumlahnya menjadi 100, maka TI2 sama dengan, kita gabungkan rumus TI untuk perubahan jumlah dan perubahan jarak, yaitu TI2 sama dengan TI1 ditambah dengan 10 log N2 per N1 dikurangi dengan 20 log R2 per R1 sama dengan 60 ditambah dengan 10 log. N2-nya adalah 100, kemudian N1-nya 1 dikurangi 20 log. R2-nya adalah 100, R1-nya 1. Sama dengan 60 ditambah 10 log 100 adalah 2. Kemudian dikurangin 20, log 100 juga 2. Hasilnya adalah 60 ditambah 20 dikurangin 40 sama dengan 40 desibel. Opsi yang sesuai adalah yang D. Latihan soal ke-12 dari SBMPTN tahun 2018. Suatu tabung yang berisi air terbuka di atas sehingga ketinggian permukaan air dapat diatur. Resonansi kedua atau nada atas pertama terjadi ketika panjang kolom udara adalah 45 cm di atas permukaan air. Jika cepat rambat bunyi adalah 339 meter per second, manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Pertama-tama kita lihat di sini terjadi resonansi kedua ketika panjang kolom udaranya adalah 40 cm. Pada resonansi kedua, bentuk gelombang yang terjadi pada tabung resonansi adalah seperti demikian. Jadi di sini Adik bisa lihat ada di sini 1/4 gelombang ditambah dengan setengah gelombang. L sama dengan 3/4 lambda. L-nya pada saat resonansi kedua diketahui 45 cm, berarti 45 sama dengan 3/4 lambda. Lambda sama dengan 60 cm. Jadi pernyataan yang pertama ini salah. Pernyataan yang kedua, frekuensi resonansi pertama. Mula-mula kita cari dulu panjang kolom udara ketika terjadi resonansi yang pertama. Seperti yang diketahui, ketika terjadi resonansi pertama, maka terbentuk 1/4 gelombang. Jadi nanti L sama dengan 1/4 lambda. Diketahui lambda adalah 60 cm. Berarti nanti di sini L-nya sama dengan 15 cm atau 0,15 meter. Kemudian untuk mencari frekuensi resonansi pertama, kita gunakan F1. Ini adalah rumus dasarnya V/4L. Jadi kita gunakan V/4L sebagai dasarnya karena rumus untuk tabung resonansi ini sama dengan pipa organa tertutup. Ya, rumus dasarnya adalah V/4L. Oh ya, ini yang ditanyakan adalah resonansi pertama ya. Berarti yang ditanyakan sebenarnya adalah F0. Atau disebut juga nada dasar. Sudah benar ya, tinggal V/4L. V-nya adalah 339, kemudian dibagi dengan 4, dikalikan dengan 0,15. Hasilnya adalah 565 Hz. Jadi, pernyataan yang kedua ini benar. Pernyataan yang ketiga ditanyakan, nada dasar terjadi ketika panjang kolom udaranya adalah 30 cm. Nah, ini salah karena kita sudah cari di sini bahwa saat terjadi nada dasar atau resonansi yang pertama, L-nya adalah 0,15 meter atau sama dengan 15 cm. Salah ya. Kemudian yang keempat, resonansi ketiga.
resonansi ketiga, maka bentuk pipanya, gelombang yang ada di dalam pipa kita tambahkan satu perut lagi, kurang lebih seperti ini. Maka Dedek bisa hitung, ini kalau sebelah sini adalah satu gelombang ditambah dengan seperempat gelombang, hasilnya adalah L sama dengan 5/4 lambda. Tinggal kita kalikan 5/4, lambdanya adalah 60 cm. Sama dengan 75 cm. Jadi di sini opsi yang keempat benar. Hanya 2 dan 4 saja yang benar, berarti kita pilih opsi C. Latihan soal ke-13 dari SBMPTN tahun 2018. Mobil pemadam kebakaran sedang bergerak dengan laju 20 meter per second sambil membunyikan sirine pada frekuensi 400 Hz. Cepat lambat bunyinya adalah 300 meter per second. Jika mobil pemadam kebakaran bergerak menjauhi seseorang yang berdiri di tepi jalan, maka pernyataan berikut yang benar adalah: pertama-tama kita tulis terlebih dahulu yang diketahui, yaitu mobil pemadam kebakaran ini bertindak sebagai sumber, berarti dia adalah VS. VS sama dengan 20 meter per second. Frekuensi sumbernya adalah 400 Hz. Kemudian cepat lambat bunyi di udara adalah 300 meter per second. Bergerak menjauhi seseorang yang diam. Ketika diam maka VP sama dengan 0. Nah, di sini yang pertama-tama ditanyakan adalah panjang gelombang bunyi menurut pendengar. Untuk mencari panjang gelombang bunyi, mula-mula kita harus tentukan terlebih dahulu frekuensi yang didengar oleh pendengar. Kita gunakan rumus untuk efek Doppler, yaitu FB sama dengan V. Di sini saya tidak tambah maupun kurangkan dengan VP karena VP-nya 0. Karena di sini sumber menjauh berarti kebalikannya sumber mendekat. Kalau sumber mendekat, Adik ingat-ingat trik Sukatmin. Sumber mendekat berarti VS-nya min. Nah, di sini sumbernya menjauh berarti di sini plus seperti ini. Tinggal kita masukkan FP sama dengan V tadi adalah 300 dibagi 300 ditambah dengan 20 dikalikan 400 sama dengan 300 per 320 dikalikan dengan 400. Saya coret terlebih dahulu, dibagi dengan 80 berarti dapat 4, di sini dapat 5. Oke, FP sama dengan 375 Hz. Kemudian untuk panjang gelombangnya kita gunakan persamaan V sama dengan lambda dikalikan dengan FP. FP-nya adalah 375, kemudian V-nya 300, berarti lambda sama dengan 300 dibagi dengan 375 sama dengan 0,8 meter atau sama dengan 80 cm. Jadi di sini pernyataan pertama salah, pernyataan 2 juga salah, pernyataan ketiga ini juga salah. Nah, yang benar adalah pernyataan 4, yaitu orang tersebut akan mendengar frekuensi sirine lebih rendah daripada sirine mobil pemadam kebakaran. Di sini yang didengar adalah 375, sedangkan sirine mobil pemadam kebakarannya adalah 400. Ya, jadi opsi yang sesuai adalah yang D. Latihan soal ke-14 dari UM/UGM tahun 2015. Pendengar mendekati sumber bunyi yang diam dengan kecepatan VP. Bunyi dari sumber berfrekuensi 400 terdengar oleh pendengar tersebut dengan frekuensi 500 Hz. Jika V menyatakan cepat lambat bunyi di udara, maka nilai VP per V adalah, jadi di sini dikatakan sumber bunyinya diam. Jadi untuk persamaan efek Dopplernya FP sama dengan sumber bunyinya diam, maka di sini V saja yang bawah, tidak saya tambah maupun kurangkan dengan VS karena VS-nya sama dengan
0. Kemudian pendengar mendekat. Tadi diingat-ingat trik praktisnya adalah sukat min. Ketika sumber mendekat maka VS-nya min. Nah, di sini yang mendekat adalah pendengar. Berarti di sini saya ganti dengan plus. Dikalikan dengan Fs. Diketahui bahwa frekuensi sumber adalah 400, kemudian frekuensi pendengar adalah 500. Berarti di sini 500 sama dengan 1 ditambah dengan VP per V dikalikan dengan, ini saya kasih kurung, 400. Berarti saya pindah ruas menjadi 5 per 4 sama dengan 1 ditambah dengan VP per V. Berarti perbandingan antara VP per V adalah 5 per 4 dikurangi 1. Hasilnya adalah 1:4. Opsi yang memenuhi adalah B. Latihan soal ke-15 dari SIMA UI tahun 2010. Sebuah garpu tala terpaku di meja yang diam, bergetar dengan frekuensi 384 Hz. Garpu tala lain bergetar dengan frekuensi 380 Hz dan dibawa berlari oleh seorang anak dengan arah menjauhi garpu tala pertama. Kecepatan rambat bunyi di udara adalah 340 meter per second. Jika anak itu tidak mendengar layangan, maka kecepatan lari anak tadi adalah, jadi pertama-tama saya gambar terlebih dahulu, ada dua garpu tala. Yang pertama frekuensi sumbernya adalah 384 Hz. Kemudian yang kedua frekuensi sumbernya adalah 380 Hz. Nah, yang kedua ini dibawa berlari oleh seorang anak. Karena dibawa berlari oleh seorang anak tadi atau dipegang, maka ia tidak akan mengalami efek Doppler karena tidak ada gerak relatif antara anak dengan garpu tala. Frekuensi yang didengar oleh si anak terhadap garpu tala yang kedua ini sama, yaitu 380 Hz juga. Nah, yang ditanyakan nanti adalah kecepatan si anak ini berlari. Seperti itu. Saya tuliskan di sini VP karena nanti anak ini seolah-olah sebagai pendengar. Tuh ya. Di sini dikatakan bahwa tidak ada layangan. Tidak mendengar layangan. Anak ini mendengar dua sumber bunyi. Agar tidak terdapat layangan, maka nanti F sama dengan F1 dikurangi dengan F2. Tidak ada layangan berarti F-nya 0. F1 min F2, jadi kesimpulannya adalah F2 sama dengan F1. Maka nanti di sini FP yang 1 ini juga sama dengan FP yang kedua. Nah, kita kan bisa cari VP-nya. Kita masukkan ke dalam persamaan. FP1 sama dengan FP yang kedua. FP yang satunya di sini anaknya berlari menjauh ya, berarti pendengar menjauh. Kita tuliskan V menjauh berarti min VP, sumbernya diam berarti V saja, dikalikan dengan Fs1 sama dengan FP2 nya adalah 380, V nya adalah 320, dikurangin VP ini yang dicari, dibagi 320, dikalikan Fs1 nya adalah 384 sama dengan 380. Kita kalikan di sini menjadi 320 dikalikan 384 min 384 VP. 320-nya saya pindah ruas menjadi 380 dikalikan 320. Kemudian pindah ruas lagi menjadi 320, saya keluarkan berarti 384 min 380 sama dengan pindah ruas menjadi 384 VP. Maka 320 kalikan 4 sama dengan 384 VP. VP sama dengan 3,3 meter per second. Jadi opsi yang sesuai adalah Oke, sudah semua ya dek ya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.